Yo Mina, dalam manga Black Clover chapter 377 kemarin, kita semua sudah tahu Lucius menggunakan wujud barunya yang cukup berbeda dengan wujud dia sebelumnya. Sebenarnya, wujud apa yang Lucius gunakan itu? Apa kekuatannya? Dan bagaimana dia bisa mendapatkan wujud seperti itu? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Seperti yang sudah kita ketahui, hingga titik ini, Lucius Zogratis menjadi villain utama bagi Asta dan Yuno. Dia pun menjadi villain terkuat yang pernah Asta dan Yuno hadapi. Asta dan Yuno berkali-kali dibuat frustasi dan depresi. Bahkan seorang Asta yang sudah terkenal pantang menyerah, pernah menyatakan menyerah dan pasrah, karena merasa tidak akan pernah bertambah kuat untuk bisa mengalahkan Lucius. Hingga akhirnya keputusasaan itu berhasil Ichika hancurkan. Ichika kembali membuat Asta bersemangat dan memiliki harapan lagi. Dan kini Asta terbukti menjadi jauh lebih kuat dan berhasil menandingi. Bahkan untuk sementara ini bisa dikatakan berhasil mengalahkan Lucius dengan teknik dan kekuatan baru dia. Ya, kita baru bisa mengatakan untuk sementara ini, karena kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di chapter mendatang. Yang jelas, Lucius saat ini pun sudah jauh berbeda dengan Lucius yang pertama kali muncul setelah peperangan di kerajaan Spade. Lalu bedanya apa? Pertama, dulu Lucius belum mendapatkan kekuatan iblis Lucifero sepenuhnya. Dia baru mendapatkan setengah jantung Lucifero yang Adra Melek bawah. Sementara kini dia sudah mendapatkan setengah jantungnya lagi dan sudah bisa menggunakan kekuatan Lucifero sepenuhnya. Dulu dia pun belum mendapatkan kekuatan para iblis penghuni dunia bawah lainnya seperti Beelzebub, Baal, Lucifugus dan yang lainnya. Sementara kini dia sudah mendapatkannya yang dia murnikan dan salurkan untuk para paladinnya. Dulu saat Lucius bertemu Asta untuk pertama kalinya di kastil kerajaan Clover dan dia menggunakan wujud malaikat pertamanya, Lucius hanya memiliki sihir tubuh miliknya, sihir waktu Astaroth dan juga sihir gravitasi Lucifero. Tapi kini dia memiliki tambahan ketiga sihir milik adik-adiknya, yaitu sihir tubuh, sihir tulang, dan sihir darah. Jadi jelas Lucius sekarang jauh lebih kuat dari Lucius saat pertama kali muncul, atau bahkan dari saat pertama kali dia berhadapan dengan Asta. Buktinya dia kini memiliki wujud yang baru, yang berbeda dari wujud dia sebelumnya. Wujud dia sebelumnya memiliki 6 sayap yang terhubung atau berakar pada satu lingkaran besar yang berada di belakang punggungnya. Lucius pun memiliki satu antena dengan 2 buah lingkaran yang memanjang ke atas. Sementara tanduknya ada 2, mirip seperti tanduk rusa yang bercabang dan melengkung runcing. Sedangkan pakaiannya sama seperti pakaian manusianya atau pakaian yang saat itu dia kenakan sebelum berubah wujud. Hanya saja pakaian itu berubah warna, yang awalnya berwarna coklat kini berubah menjadi putih seluruhnya. Lalu tubuhnya memiliki banyak kerutan mirip seperti Lucifero. Dalam wujud itu, dengan sangat mudah Lucius berhasil mengalahkan Asta atau sosok Asta yang berhasil mengalahkan Lucifero di kerajaan Spade. Bahkan saat itu Asta dibuat putus asa. Jika kalian tahu, dalam beberapa kepercayaan ada sosok malaikat yang memiliki 3 pasang sayap atau 6 sayap. Malaikat itu disebut Serapim. Serapim adalah makhluk surgawi yang disebutkan dalam kitab suci Yahudi dan perjanjian lama, serta dalam kitab Henokh dan kitab Wahyu. Serapim menempati peringkat tertinggi di surga menurut Angelology dan dianggap sebagai malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Serapim memiliki kekuatan untuk memurnikan manusia dari dosa, seperti yang digambarkan dalam cerita Yesaya. Mereka diyakini mampu menyembuhkan jiwa yang terluka, menyucikan hati, dan membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Mereka memiliki kekuatan untuk menginspirasi makhluk lain, termasuk manusia dan malaikat di tingkatan yang lebih rendah. Inspirasi ini mendorong makhluk itu untuk menjalani hidup yang suci dan penuh cinta. Nah, pasti kalian tidak asing mendengarnya. Ya, karena semua kemampuan itu dalam tanda kutip dimiliki oleh Lucius saat ini. Dan Lucius sudah menggunakan kemampuannya itu. Tapi perlu digarisbawahi, Lucius melakukannya dalam konteks yang berbeda dan pemikiran yang berbeda. Jadi secara gamblang tidak bisa disamaratakan. Dalam cerita Black Clover ini, Lucius memurnikan jiwa iblis yang kemudian jiwa iblis yang sudah dimurnikan itu dia masukkan ke dalam tubuh manusia yang jiwanya saat itu sedang terluka, seperti Sister Lily, Damnatio, Morgan, Asier Silva, Morris, dan yang lainnya. Lucius pun memberikan inspirasi dan mendorong mereka semua untuk menjalani hidup yang suci dan penuh cinta. Hingga akhirnya mereka berevolusi menjadi
menjadi sosok paladin atau archangel atau malaikat agung. Kurang lebih itulah konsep yang diambil Tabata saat menggambar sosok Lucius Zogratis dengan segala macam kekuatannya. Lalu bagaimana dengan wujud Lucius yang terbaru? Apa saja kekuatannya dan bagaimana dia bisa mencapai wujud itu? Wujud terbaru Lucius sebenarnya jika kita perhatikan secara seksama tidak terlalu berbeda jauh dengan wujud dia sebelumnya atau wujud Serapim dengan 6 sayapnya. Lucius kini tidak mengenakan jubah berbulunya karena sepertinya sebelum dia mengaktifkan wujudnya dan mulai beranjak dari singgasananya, dia melepas jubah berbulunya itu. Sementara pakaiannya masih sama, hanya terlihat berbeda sedikit di setiap ujungnya. Ujung lengannya terlihat lebih pendek dan banyak sobekan. Begitupun ujung bawahnya yang sobek dan terbelah-belah. Sementara di bagian lehernya menjadi bentuk V, sehingga dadanya terlihat dengan sangat jelas, di mana di dadanya itu terdapat sebuah pusaran kerutan yang berpusat pada satu titik, dan titik pusat itu terlihat mirip seperti sebuah diamond. Lalu wajah, kaki, dan lengannya pun masih sama, memiliki beberapa kerutan seperti Lucifero. Antena di kepala dia pun masih sama seperti sebelumnya, yang berbeda adalah tanduknya. Walaupun masih memiliki 2 tanduk seperti tanduk rusa yang bercabang, tapi sekarang bentuknya sedikit berbeda. Bentuknya lebih lurus, besar, dan tidak terlalu melengkung-lengkung seperti sebelumnya. Bahkan sekarang tidak ada kerutan di tanduknya itu. Dan satu hal yang berbeda atau paling berbeda adalah sayapnya kini berjumlah 8 sayap dan ukurannya jauh lebih kecil. Begitupun dengan lingkaran besar di belakang punggungnya, kini terbagi menjadi 8 lingkaran kecil, menyesuaikan dengan jumlah sayapnya saat ini. Karena sayap-sayapnya itu pun kini berakar pada masing-masing lingkaran itu. Lalu apa yang membuatnya bisa menggunakan wujud itu? Jika kalian sadari, sejak dia memperkenalkan sosok paladin, dia hanya duduk di singgasananya, dan singgasananya itu terhubung dengan 3 kepompong yang mengurung Darkrai atau adik-adiknya. Nah, Lucius yang duduk di singgasananya itu terlihat seperti sedang men-charge dirinya sendiri untuk mendapatkan kekuatan dari ketiga adiknya. Kemudian saat di kerajaan Clover, Lucius mulai mengaktifkan sihir raksasanya dengan menumbuhkan sebuah pohon yang berpusat pada ketiga kepompong atau singgasananya itu. Dan seiring berjalannya waktu, pohon itu pun tumbuh dan Lucius pun mendapatkan kekuatan dari ketiga adiknya itu. Oleh karena itu, saat dia bangkit dari singgasananya, dia langsung bisa menggunakan wujud barunya dan dia pun langsung bisa menggunakan sihir dari ketiga adiknya tanpa harus terhubung melalui singgasananya. Dari sini ada sebuah kemungkinan atau pertanyaan. Bagaimana jika Asta dan Yuno tidak datang? Menurut saya, jika Asta dan Yuno tidak datang, Lucius tidak akan bangkit dari singgasananya. Dia akan tetap duduk di sana, yang artinya Lucius bisa saja akan menjadi jauh lebih kuat karena dia akan mendapatkan pasokan kekuatan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Hal itu dikarenakan waktu yang dia habiskan untuk dalam tanda kutip men-charge dirinya semakin lama, dan wujud dia bisa saja akan lebih sempurna dari wujud yang saat ini dia gunakan. Oke, kita kesampingkan dulu andai-andai itu, terutama dari segi sayapnya yang berjumlah 8 sayap. Jika kita mencari informasi dalam angelology, kita tidak akan pernah menemukan sosok makhluk suci atau malaikat yang memiliki 8 sayap. Malaikat tertinggi atau malaikat paling tinggi yaitu Serapim saja hanya memiliki 6 sayap. Tapi karena Black Clover ini adalah sebuah cerita fiksi yang mana tidak selalu berasal dari sebuah sumber, entah itu kepercayaan, budaya, mitologi, dan lain sebagainya. Tapi Black Clover ini berasal dari sebuah imajinasi penciptanya langsung, yaitu Tabata. Sehingga saya bisa menarik kesimpulan bahwa ide tentang Lucius yang diinterpretasikan sebagai malaikat dengan 8 sayap bisa saja ditujukan sebagai simbol bahwa Lucius ini sudah melebihi malaikat tertinggi yaitu Serapim yang hanya memiliki 6 sayap saja, dan mungkin diinterpretasikan sebagai perwujudan langsung yang mendekati sosok dewa. Untuk kekuatannya sejauh ini masih sama, tidak ada yang terlalu berbeda. Saat ini Lucius hanya memiliki tambahan 3 kekuatan sihir dari ketiga adiknya. Tapi bisa juga itu karena Lucius belum sempat mengeluarkan kekuatan dia yang sebenarnya, karena dia dihalangi oleh Asta dan Yuno, terutama oleh Yuno yang mengaktifkan mantra sihir Mana Zone Neverland. Atau bisa juga karena wujudnya saat ini masih belum mencapai wujud sempurnanya yang tidak bisa Lucius capai karena intervensi dari Asta dan Yuno. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kami に参加して私たちと共に